Perkenalkan, nama saya Foresia Kayara dari SMP Metodis 2 Palembang, di mana saya adalah murid dari kelas 9 dengan wali kelas yang bernama Mbak Alparida Manurung SPD. Teman-teman, kita akan mengingat kembali apa yang terjadi pada hari itu, yaitu Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda di Indonesia digemparkan dengan perasaan yang aneh. Perasaan ini pun diliputi dengan perasaan gelisah, takut, namun ada harapan. Ternyata ada kabar yang berhembus bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Berita ini atau informasi ini diperoleh dari pemuda yang sebagian bekerja di kantor pemberitaan Jepang. Namun, kabar angin tetaplah kabar angin. Tidak diketahui benar atau tidaknya kabar ini. Pada kala itu, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodingrat baru kembali dari pertemuan dengan jenderal besar dari Vietnam. Pada saat itu, Sultan Syahrir menghampiri mereka dan mengusulkan sebuah informasi, serta mengusulkan untuk cepat-cepat melakukan proklamasi. Beliau menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu, namun Muhammad Hatta menjawab, proklamasi ini tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan dari PPKI. Kemudian Muhammad Hatta membawa Sultan Syahrir ke rumah Soekarno untuk mengatakan kepada Soekarno mengenai permasalahan ini. Tetapi Soekarno menjawab hal yang sama dengan Muhammad Hatta, bahwa proklamasi ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya persetujuan dari PPKI. Tanggapan ini pun dibawa oleh Sultan Syahrir kepada golongan muda. Pada saat itu, golongan muda mengadakan sebuah rapat di ruang bakteriologi di Jalan Pengangsaan Timur, Jakarta. Yang kala itu dihadiri oleh Charles Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subagio, Margono, Wikana, dan juga Alamsyah. Mereka semua sepakat untuk mendesak Soekarno-Hatta segera melakukan proklamasi secepat-cepatnya. Pada malam itu, mereka datang ke rumah Soekarno untuk mengusulkan gagasan dari golongan pemuda. Pada saat itu, Muhammad Hatta didesak untuk melakukan atau menyelesaikan rancangan secepat-cepatnya mengenai proklamasi. Muhammad Hatta merasa kesal karena dirinya dianggap ragu. Bukan hanya Muhammad Hatta saja, Soekarno pun didesak dengan sedemikian. Hingga akhirnya cekcok pun terjadi. Hampir terjadi persenjataan atau pertumpahan darah oleh Wikana dan golongan muda dan juga Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Namun, pada malam itu semuanya berakhir sia-sia. Malam itu tak ada satupun keputusan yang dibuat. Dan para pemuda kembali dengan perasaan yang kecewa. Sepulang dari rumah Soekarno, mereka pergi ke asrama Cikini 71 untuk menyampaikan informasi ini kepada pemuda lainnya. Namun pada asrama Cikini 71, mereka mendapatkan sebuah informasi kembali bahwa Jepang memang benar-benar telah menyerah terhadap sekutu. Dan hal ini kembali membulatkan tekad para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan mereka pun berencana untuk menculik Soekarno dan Hatta. Dalam operasi kali ini, ada anggota yaitu Charles Saleh, Sukarni, Wikana, Dr. Muwardi, Yusuf Kunto, Singgih, dan juga perwira dari PETA yaitu Sucipto. Kelompok ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kelompok kecil untuk membuat keributan, dan yang kedua kelompok untuk menjemput Soekarno-Hatta, dan Wikana sendiri yang membujuk Soekarno dan Hatta. Pada saat itu, Soekarno dan Hatta percaya akan siasat dari Wikana dan golongan-golongan muda. Dan akhirnya mereka mempercayai Wikana dan berangkat ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus subuh-subuh hari. Rengas Dengklok sendiri adalah sebuah desa di kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, yaitu sekitar 90 km dari arah timur Jakarta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang akan mengadakan rapat PPKI pun merasa kebingungan dengan ketidakadanya dua orang ini, yaitu Soekarno dan Hatta. Pada akhirnya, beliau merasa curiga terhadap Wikana dan golongan muda. Beliau telah menduga-duga hal ini akan terjadi, dan beliau mendesak Wikana untuk memberitahu di mana tempat Soekarno dan Hatta berada. Pada saat Subarjo dibawa ke Rengas Dengklok, semua keadaan menjadi jelas. Memang benar, di sana tidak ada keributan. Dan pada akhirnya, memang benar juga bahwa berita tentang Jepang yang menyerah terhadap sekutu dan meminta damai adalah nyata. Disinilah titik balik melemah dan meluluhnya Soekarno dan Hatta. Mereka berjanji akan ikut serta dalam proklamasi dan akan melakukan proklamasi. Perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Rengas Dengklok. Namun, dengan satu syarat, mereka harus menandatanganinya di Jakarta. Malam itu, sebuah rapat proklamasi akhirnya digelar
di Rumah Laksamana Maeda. Penulisan naskah proklamasi dilakukan di ruang makan di Rumah Laksamana Maeda dan dilakukan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo yang menyumbangkan pikiran secara lisan, dan Soekarno yang bertindak sebagai penulis merumuskan proklamasi.